Kita ke sorotan selanjutnya, Saudara. Polisi melakukan penyidikan terhadap kasus suami yang membunuh istri dan anak di Serang, Banten. Dugaan sementara suami membunuh anggota keluarga karena masalah ekonomi. Polisi masih mengumpulkan sejumlah bukti dari rumah tempat kejadian perkara di Kabupaten Serang, Banten. Pelaku SA tega menghabisi nyawa sang istri dan anaknya yang berusia 9 tahun pada Jumat malam. Saat ini jenazah ibu dan anak masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Banten untuk dilakukan otopsi. Sementara itu, menurut keterangan tetangga korban, kejadian bermula pada Jumat malam saat adanya teriakan anak sulung pasangan korban yang meminta tolong kepada tetangga sekitar rumah. Warga sekitar pun kaget melihat ibu dan anak dalam kondisi mengenaskan. Warga langsung melaporkan kejadian ke polisi. Oh, ada surat teriakan minta tolong, Pak. Minta tolong. Suara siapa itu? Suara anaknya. Anaknya. Kalau ibunya? Kalau ibunya saya kurang tahu karena saya lihat anaknya aja. Pas kejadian itu Ameng sering ribut apa gimana? Gimana? Sering ribut apa gimana, Pak? Kalau ribut mau ya, Pak. Nggak pernah saya lihat. Terus itu tahu dibunuh gimana waktu itu? Tahu di dulu. Iya. Ya, saya kan manggil warga-warga situ. Kita tolong gitu. Bahwa ini ada keributan gitu. Saudara, pada Jumat malam lalu, warga di Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Banten, dikagetkan dengan adanya pembunuhan oleh suami kepada istri dan anak kandungnya. Kasus ini tengah ditangani polisi untuk menggali motif pembunuhan tersebut. Mayat kedua, la ilaha illallah. Saudara, lebih lengkap terkait dengan kasus suami bunuh istri dan anak di Serang, Banten, kita tanyakan kepada Kabid Humas Polda Banten, Kombes Sinto Silitonga, yang saat ini tersambung melalui sambungan telepon. Selamat sore, Pak Kabid. Selamat sore, Mbak Nilu, dan selamat sore para pendengar. Ya, Pak Kabid, Pak Sinto, ini sudah penyidikan dilakukan oleh polisi saat ini. Apa motif dari suami yang membunuh istri dan juga anaknya? Ya, yang pertama, Kapolda Banten dan keluarga besar Polda Banten turut berduka atas berpulangnya atau meninggalnya seorang ibu dan anak yang pembunuhan dilakukan bahkan oleh ayah sendiri. Menjadi fakta untuk sampai dengan saat ini bahwa si pelaku berada dalam perawatan dan konteksnya per sore hari ini pelaku masih dalam tindakan operasi terhadap luka besar pada tangan yang dilakukan oleh pelaku sendiri untuk mengakhiri hidupnya. Nah, dengan demikian fakta untuk motif memang masih perlu didalami karena sumber utama informasi termasuk sang anak sulung yang juga masih belum dapat diminta keterangan karena mengalami kondisi traumatis yang sangat mendalam. Jadi penyidik juga membutuhkan waktu untuk bisa menguak tabir tentang bagaimana motif pelaku dapat mengakhiri hidup keluarga dekatnya. Aspek ekonomi tentu saja menjadi sebuah sasaran atau sebuah informasi yang perlu digali oleh penyidik mengingat yang bersangkutan berprofesi sebagai seorang pedagang. Demikian, Mbak. Oke, tadi Anda menyebut soal masalah ekonomi. Sudah disimpulkan bahwa ini karena masalah ekonomi, Pak? Kami tidak menemukan fakta sampai dengan saat ini karena keterbatasan akses informasi terhadap sumber informasi utama yaitu pelaku dan anak korban, Mbak. Jadi kami bisa saja memfokuskan kepada aspek ekonomi karena profesi yang bersangkutan adalah seorang pedagang. Oke, bisa dijelaskan kepada kami, Pak, apa yang terjadi saat itu? Seperti apa kronologinya? Ya, kami informasikan pada publik bahwa sekitar pukul 00.30 sebenarnya pelaku masih terlihat berinteraksi dengan keluarga dan warga sekitar di depan rumahnya. Mereka berkomunikasi santai dan dalam kegiatan itu sebenarnya tidak tercetus juga tanda-tanda yang dapat mengakibatkan kenekatan dari pelaku untuk menghabisi nyawa istri dan anaknya. Namun demikian setelah pukul 00.30 hari Jumat tanggal 8 April 2022 ketika sudah bubar dalam komunikasi di depan rumah, berselang hanya setengah jam muncul teriakan dari sang anak sulung yang telah melihat orang tuanya atau bapaknya sedang memegang senjata tajam dan berlumuran darah.
dengan kondisi yang diberanikan oleh sang anak sulung melihat ke dalam kamar, semakin menimbulkan efek traumatis karena melihat langsung bahwa ibu dan adiknya sudah tidak bernyawa dan banyak mengeluarkan darah terutama pada bagian leher. Nah, untuk menyelamatkan diri, maka sang anak sulung menghindar dari sang ayah. Kebetulan juga sang ayah juga mengejar yang bersangkutan, sehingga terjadi teriakan untuk kemudian meminta tolong kepada keluarga dan tetangga sekitar. Sehingga tetangga juga bereaksi dan di depan rumah itu kebetulan adalah adik ipar dari pelaku sendiri. Kemudian bereaksi untuk menahan, tidak lama kemudian polisi juga diinformasikan dan datang. Oke. Pada saat tiba di TKP, kita dapat fakta bahwa memang kedua korban sudah meninggal dunia dan pada saat di TKP juga pelaku sudah dalam kondisi tidak sadarkan diri karena kehabisan darah. Oke. Sejauh ini ada berapa yang diperiksa sebagai saksi, Pak? Pemeriksaan saksi sudah berlangsung 4 orang, terutama pada tetangga yang ada di sekitar. Kami bekerja sama dengan P2T, P2A Kabupaten Serang sesungguhnya untuk bisa mengeksplor informasi penting dari sang anak, tetapi perlu penjadwalan karena kita memberikan waktu menetralisir dampak traumatis sang anak. Mudah-mudahan dalam waktu cepat kita bisa berkomunikasi intens dengan sang anak. Demikian, Pak. Baik. Saksi kunci peristiwa ini masih dalam perawatan sehingga proses penyidikan juga masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian. Terima kasih informasi Anda, Pak Sinto Silit, Kombes Sinto Silitonga, Kabid Humas Polda Banten. Terima kasih, Pak.